Selamat sore Bung Riko dan Mas Novi. Eh, Ada mas. Hari ini di Pemalang sejak pagi hingga sore hari ini apa yang diperoleh dari Dinas Sosial Pemalang maupun selain Dinas Sosial? Terima kasih Mas Yedin. Jadi hari ini kami diundang oleh Dinas Sosial melalui Kabid Perlindungan Anak bahwa ada undangan untuk mediasi terhadap eksekusi anak. Jadi katanya Kabid Perlindungan Anak diminta oleh PA untuk turut serta dalam eksekusi anak ini. Dan tadi kami hadir, tapi sayangnya kuasa hukum YBS tidak hadir. Tadi Pak Kabid menyampaikan mereka tidak hadir. Mereka sudah telepon kemarin bahwa mereka tidak bisa hadir karena sakit. Alasannya hanya sakit. Saya pikir apa yang dilakukan oleh YBS dan kuasa hukum ini tidak etis, karena ini panggilan resmi dengan surat. Ini lembaga negara. Seharusnya dia kalau tidak bisa hadir dia bersurat juga. Jangan karena dia kenal dengan kabitnya dia menelpon seperti itu. Saya pikir ini sudah melakukan pelecehan terhadap lembaga negara maupun konstitusi. Berarti kayak udah tahu ya semua gue ya. Iya, ini udah nggak etis banget saya pikir. Lalu apa upayanya ketika tadi sudah menunggu ternyata YBS tidak hadir? Apa kata Pak Kabit tadi penjelasannya? Iya, Pak Kabit juga tadi sangat menyesali dari YBS dan kuasa hukumnya tidak hadir. Pertama, tadi juga saya menanyakan kepada Pak Kabit ada urusan apa sebenarnya hari ini, karena kami sendiri tidak tahu kalau Dinas Sosial juga ikut dalam pelaksanaan eksekusi ini. Dan juga tadi melalui Pak Kabit setelah berbincang-bincang tentang kasus ini, Pak Kabit melihat bahwa kami ini hadir bukan tentang ranah kasus hukumnya. Dia hadir untuk melakukan perlindungan terhadap anak, karena Pak Kabit melihat di sini akan adanya gangguan-gangguan secara psikis maupun mental terhadap anak. Karena dia tahu bahwa pemohon eksekusi ini adalah ibu dari anak yang dieksekusi itu sejak umur anak 7 bulan hingga sekarang 2 tahun 5 bulan itu tidak pernah menjenguk atau ditemui gitu. Sehingga menurut hemat kami juga kalau dilakukan eksekusi ini, saya pikir ini akan menjadi pelanggaran HAM, karena bagaimana mungkin anak tinggal bersama orang asing karena anak itu tidak mengenal sosok ibunya. Oke. Berarti ada rencana akan melaporkan ke Komnas HAM? Ya, kami sementara dugaan menurut hemat kami ada unsur-unsur pelanggaran HAM, karena terhadap putusan kasasi dan banding dan putusan PA Pemalang terkait hak asuh anak itu menurut hemat saya itu keliru, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta. Bagaimana mungkin hak asuh anak itu dimenangkan oleh seorang ibu tidak pernah peduli terhadap anaknya. Jadi kalaupun dipaksakan eksekusi, tentu ini anak akan terganggu secara psikis dan mungkin juga akan masa depannya juga terganggu, karena ini bukan benda. Oke, berarti ada kayak suatu nanti ada permohonan kepada pihak PA ya agar eksekusi tersebut ditunda menunggu dari mediasi dinsos seperti itu. Jadi harapan kami PA untuk menunda untuk melakukan eksekusi. Yang kami harapkan sekarang kan dinsos ingin melakukan pendekatan. Kemarin sudah bertemu dengan anak dan dia melihat ini anak harus diperbaiki dulu hubungannya dengan ibunya. Jadi biar nanti eksekusi nanti dilaksanakan sehingga secara psikis anak tidak terganggu. Makanya kami minta kepada PA untuk menunda eksekusi, biarkan dulu Dinas Sosial untuk memperbaiki atau membuat ibunya ini atau anaknya mengenal ibunya, dan klien kami tidak khawatir lagi. Jadi kan khawatir nih anaknya ini nanti tinggal sama ibunya sedangkan anak ini tidak mengenal ibunya. Jadi seperti itu, Mas. Oke, selain itu ada penemuan lagi yang diperoleh di Pemalang hari ini? Tadi saya menghubungi salah satu penyidik yang ada di unit PPA. Jadi kami ada masukin pengaduan terhadap YBS dengan tuduhan dugaan tindak pidana membuat laporan palsu atau memberi keterangan palsu dan pencemaran nama baik.
Jadi hari ini ternyata YBS diperiksa. Dan saya juga bingung, satu sisi dia di dinas sosial dia bilang sakit, tapi satu sisi dia hari ini hadir di Polres Pemalang. Oh, sebuah pertanyaan besar ya. Iya. Lalu apa yang tempo hari sudah memperoleh SP2HP yang kedua? Kami sudah menerima SP2HP kedua dan saksi kami dan korban kami sudah diperiksa semua. Jadi hari ini diperiksa terhadap YBS yang kami laporkan melalui surat perlindungan hukum kami. Dan hari ini dia menolak untuk diperiksa, penyidik pun menerima. Dia mengklarifikasi bahwa dia belum saatnya diperiksa karena harus menunggu hasil putusan PK maupun eksekusi. Saya pikir ini keliru karena surat perlindungan hukum kami yang kami adukan atas perbuatan laporan palsunya terhadap klien kami itu, bukan terhadap status hak asuh anak. Jadi saya pikir keliru. Oh, berarti dari pihak Polres dikaitkan dengan unsur hak asuh seperti itu? Iya, jadi dia masih mereka merasa surat perlindungan hukum kami itu ada kaitannya. Secara hukum tidak ada hubungan hukum sama sekali. Jadi waktu tanggal 18 atau 23 Oktober 2023, YBS melaporkan klien kami atas bukan hak asuh anak atau perampasan hak anak waktu itu ya, 23 Oktober. Sedangkan dia memang memenangkan putusan kasasi tapi belum melaksanakan eksekusi, sehingga menurut hemat kami atas laporan tersebut prematur, dan itu masuk, menurut hemat kami itu masuk dalam unsur-unsur dugaan tindak pidana laporan palsu. Makanya kami masuki pengaduan kami 21 November 2023. Oke, berarti hari ini yang diterima dari pihak Polres Pemalang ada kejanggalan seperti itu? Iya, kami pikir ini aneh, sangat aneh ini. Kenapa penyidik menolak atau menerima alasan klarifikasi itu? Makanya saya minta kepada penyidiknya tadi, tolong dipahami dan dipelajari baik-baik surat pengaduan perlindungan hukum kami itu. Jangan sampai keliru seperti ini, karena beda konteks yang disampaikan. Oke, berarti ini ada upaya nanti ketika Polres Pemalang kok ternyata nggak ubahnya kayak obat yang muter-muter seperti itu. Ada upaya lebih tinggi lagi atau bagaimana? Saya tidak tahu ya, tapi saya minta kepada penyidik untuk kerja sesuai dengan perintah konstitusi. Ini penindakan hukum ini. Ya, khususnya sesuai regulasi seperti itu. Iya, harus sesuai protap, harus sesuai regulasi. Jangan main-main kalau soal hukum. Jangan dengan alasan yang tidak jelas lalu diterima. Ini saya pikir kecolongan hukum ini. Di sini ada kecolongan. Oke, yang terakhir, apa harapan ke depan? Ternyata hari ini yang diperoleh ternyata baik di Dinsos maupun dari pihak Polres sendiri mengalami kekecewaan dan yang dari Polres kejanggalan. Apa harapan ke depan? Ya, harapan kami tentu keadilan itu harus ditegakkan setegak-tegaknya. Jangan dibuat main-main. Ini adalah masalah anak. Anak itu adalah warisan dunia. Ini juga menyangkut masa depan anak. Jadi jangan main-main. Saya minta kepada para pihak, mari kita bekerja dengan baik, menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Jangan main-main. Ini bukan soal benda, ini ada soal anak. Oke, cukup. Ya. Oke, demikian sekilas info dari Pemalang, petualang jurnalis mengabarkan.